Pernah kebayang nggak kalau ada model ekonomi super inovatif yang datangnya dari tempat yang, ya mungkin nggak kita sangka-sangka? Sebuah model yang punya potensi buat mengubah cara kita melihat pengembangan masyarakat. Kita semua tahu lah ya ceritanya, kalau ngomongin usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM, mereka ini kan tulang punggung ekonomi. Tapi masalah klasiknya, ya itu lagi. Susah banget cari modal buat bisa tumbuh. Tapi, gimana kalau ternyata solusinya itu udah ada di depan mata kita? Bukan dari bank, bukan dari investor gede, tapi justru dari sebuah institusi yang ada di jantung komunitas kita sendiri. Oke, mari kita bedah tuntas soal ini. Kita akan lihat gimana sebuah institusi yang mungkin kelihatannya tradisional, ternyata bisa jadi mesin ekonomi yang canggih dan efektif banget. Dan pahlawan dalam cerita kita kali ini adalah Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Ini bukan sekedar tempat ibadah biasa loh. Ini adalah pusat inovasi yang benar-benar mengubah nasib para pengusaha di sekitarnya. Nah, buat ngerti gimana cara kerja model keren mereka, kita harus bongkar dulu rahasianya. Kuncinya itu ada di cara mereka ngelola dana amal. Ada satu pemisahan yang cerdas banget. Jadi gini, mereka itu punya dua dompet terpisah. Yang pertama itu zakat. Nah, ini aturannya ketat. Cuma buat 8 golongan penerima yang disebut asnaf. Tujuannya buat kesejahteraan sosial. Terus ada dompet kedua, isinya infak dan sedekah. Nah, ini dia nih yang fleksibel. Dana inilah yang jadi bahan bakar utama buat program pemberdayaan UMKM mereka. Dan ini bukan kata saya loh, ini langsung dari Ustadz Jardi, salah satu pengurus masjidnya. Dari sini kelihatan kan betapa strategisnya mereka. Aturan zakat tetap dijalankan sesuai syariat, tapi di sisi lain, mereka super kreatif pakai dana infak buat bikin dampak ekonomi yang awet. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Mereka nggak cuma sekedar lempar duit terus selesai, nggak. Masjid Jogokarian ini membangun sebuah ekosistem yang lengkap banget buat mendukung para pengusaha ini biar bener-bener bisa mandiri dan sukses. Ada 3 pilar utama dalam program mereka. 1, ada pinjaman kebaikan, ini modal tanpa bunga sama sekali. 2, ada ngaji bisnis, semacam pelatihan bisnis gitu. Dan yang ketiga, mereka nyediain pasar rakyat Jogokarian atau PRJ, jadi ada tempat langsung buat jualan. Oke, mungkin kedengarannya pinjamannya nggak besar ya, sekitar 2-3 juta rupiah. Tapi coba bayangin, buat usaha mikro, duit segitu tuh gede banget. Bisa buat beli bahan baku, bikin gerobak baru, atau kebutuhan lain yang mendesak. Dan yang paling penting, nggak ada beban bunga sama sekali. Terus program ngaji bisnis ini juga bukan main-main. Pendekatannya tuh menyeluruh. Jadi bukan cuma diajarin cara ngitung untung rugi. Mereka juga dapat ilmu soal promosi digital, cara ngatur duit, dan yang keren, semuanya itu dibingkai dalam prinsip bisnis yang beretika. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling jenius dari semua ini. Sebuah sistem yang bikin semua program tadi nyambung jadi satu siklus yang keren banget, saling nguntungin, dan bisa jalan terus. Pastikan kita mikir, pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan pula. Gimana caranya mastiin orang-orang pada bayar cicilan? Nah, ini dia jawabannya. Disinilah letak keajaibannya. Mereka pakai sistem voucher yang, wah, cerdik banget. Jadi begini cara kerjanya. Perhatiin ya. Jemaah yang sholat subuh di masjid dapat voucher belanja Rp10.000. Terus voucher itu mereka pakai buat beli jajan atau barang di pasar rakyat, tempat para UMKM binaan tadi jualan. Nah, para pedagang ini ngumpulin voucher-voucher itu dari pembeli. Terakhir, voucher yang terkumpul mereka storim lagi ke masjid sebagai cicilan pinjaman mereka. Keren kan? Ini bener-bener siklus ekonomi tertutup yang jenius. Kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Masjid itu ngeluarin sekitar 40 juta rupiah tiap minggu buat program voucher ini. Hasilnya, tiap UMKM bisa dapat omset antara 700.000 sampai 2 juta rupiah per minggu. Ini bukan cuma teori, ini dampak ekonomi yang real dan bisa dihitung. Dan tahu nggak, ada efek samping yang nggak disangka-sangka tapi luar biasa. Program yang niat awalnya buat bantu UMKM pas pandemi ini, malah bikin jemaah sholat subuh jadi rame banget. Ini bukti nyata gimana program ekonomi bisa sekalian nguatin hubungan sosial dan spiritual di masyarakat. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Visi Masjid Jogokarian ini jauh lebih panjang dari itu. Mereka juga mikirin gimana caranya biar program ini bisa jalan terus dalam jangka panjang, yaitu lewat aset yang bisa menghasilkan. Nah, di sini kita kenalan sama konsep namanya wakaf produktif. Gampangnya gini,
Kalau wakaf biasa itu kan asetnya didiamin aja, kayak tanah wakaf buat kuburan. Nah, kalau wakaf produktif, asetnya itu diputerin biar menghasilkan duit. Nah, duit hasil putaran inilah yang dipakai buat biayain semua program masjid. Dan lagi-lagi, Ustadz Jardi ngasih kita contoh yang konkret banget. Mereka ngumpulin dana wakaf dari para donatur, terus dibangunin hotel. Coba deh pikirin, ini langkah yang visioner banget. Sumbangan yang tadinya cuma sekali, diubah jadi sumber pemasukan yang nggak ada habisnya. Dan hotel ini benar-benar nunjukin inti dari wakaf produktif. Di satu sisi, hotelnya jalan kayak bisnis biasa, cari untung buat kas masjid. Tapi di sisi lain, hotel ini juga punya misi sosial, yaitu nyediain penginapan gratis sampai 3 hari buat para musafir atau orang yang lagi dalam perjalanan dan butuh tempat tinggal. Jadi bisnis jalan, sosial juga dapat, seimbang. Oke, dari semua cerita tadi, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari model Masjid Jogokarian ini? Yuk kita simpulkan poin-poin utamanya. Setiganya ada 4 hal. Pertama, pentingnya misahin dana dengan cerdas antara buat santunan dan buat pemberdayaan. Kedua, bantuannya harus lengkap, bukan cuma modal, tapi juga pelatihan dan akses pasar. Ngasih kail, bukan cuma ikan. Ketiga, bikin sistem yang bisa muter sendiri dan nguntungin semua orang. Dan yang terakhir, berpikir jangka panjang dengan investasi di aset-aset produktif kayak wakaf tadi. Kisah Masjid Jogokarian ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau satu masjid aja bisa jadi motor penggerak ekonomi sekuat ini, coba deh kita bayangin, potensi luar biasa apalagi yang sebenarnya terpendam di komunitas-komunitas sekitar kita yang mungkin selama ini belum kita sadari dan cuma nunggu buat digali.